Shalom saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hari lagi Tuhan berikan buat kita, Tuhan percayakan buat kita bisa menikmati kebaikan dan anugerah-Nya. Mari pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Tidak ada pribadi yang seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada pribadi yang setia seperti Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami bagi Engkau, kami bersyukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu kami ada pagi ini. Sebab hanya anugerah-Mu kami ada. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ini pujian kami pagi hari ini Tuhan. Pujilah hati setiap kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih, kami bersyukur sebab Kau layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, Kau Raja kami. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu.
terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Urabaya sadara bata sadara bara 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 bara. Hidarabaya rabaya sadara bara 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 bara. Kami bersyukur Tuhan. Hidarabaya sandia rabaya 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 rabaya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat panjang sabar-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau mengerti apa yang kami hadapi. Engkau tahu apa isi hati kami, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengerti, Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh ada. Kami tahu ini semua adalah bukti dari kebaikan Tuhan buat kami. Ini bukti kalau Tuhan kasih kami kesempatan, kami boleh jadi lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Setiap telinga yang mendengar dan mata yang menyaksikan, biar setiap kami belajar hal baru pagi hari ini. Kuatkan kami Roh Kudus. Berbicaralah buat setiap kami karena kami gak bisa tanpa Engkau. Firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu itu pedoman hidup kami. Firman-Mu itu terang bagi langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita melanjutkan apa yang kemarin kita bahas dari 1 Timotius pasal yang keempat. Kita akan melihat dari ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, kadang ayat ini sering diberikan buat anak-anak muda, sering diberikan buat orang-orang muda, ya, supaya orang muda bisa menjadi teladan, bisa memelihara kehidupan yang suci, bisa memelihara kehidupan yang setia. Saudara, pagi hari ini saya ingin bagi buat setiap kita bahwa ayat ini juga berbicara buat kita bahwa kekristenan itu bukan berbicara tentang berapa lama kita sudah ada di gereja, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, dalam tanda kutip orang Kristen. Tapi kekristenan itu berbicara tentang kehidupan yang berubah, berbicara tentang kehidupan yang bisa jadi teladan buat orang lain. Mungkin hari ini kita udah lama ada di gereja, mungkin hari ini kita udah jadi Kristen bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau kita mau jujur, sudah berapa banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, sudah seberapa jauh kita mengenal pribadinya dan pribadi Yesus termanifestasi dalam kehidupan kita. Sudah seberapa jauh kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Berapa lama kita ada di gereja itu tidak menentukan seberapa dewasa kita di dalam Tuhan. Tapi penyerahan kita secara total dalam kehidupan sehari-hari itu akan membawa kita pada kedewasaan yang sesungguhnya. Saudara, saya bersyukur karena Tuhan itu setia.
Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Saya bisa menyaksikan kepada saudara bagaimana Tuhan itu ajaib. Dan ada banyak hal dalam hidup ini yang mungkin Tuhan percayakan lebih dari orang-orang yang ada di usia saya pada saat itu ketika saya dipercayakan Tuhan. Saya bersyukur lewati berbagai macam proses. Saya beberapa kali saya cerita di depan saudara, baik di mimbar maupun dari setiap renungan harian, bagaimana Tuhan membentuk kehidupan saya sampai hari ini. Dan saudara, makanya dalam gereja bukan soal berapa lama kita jadi jemaat, berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi mari kita cek hidup kita, apakah kita benar-benar diubahkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Waktu kita berdoa bukan hanya harta yang bertambah, bukan hanya kuasa dan promosi yang kita terima, tapi apakah ada hal-hal yang Tuhan kurangi dari kehidupan kita. Keegoisan kita, cepat marahnya kita, susah dibentuknya kita, keras kepalanya kita. Apakah itu semua berkurang? Atau kita malah semakin bertumbuh ke arah yang salah. Kita semakin egois, kita semakin maruk, kita semakin keras kepala, tidak mau ditegur. Karena kita merasa kita pintar, kita udah lama ada di gereja. Atau kita merasa kita tahu segala sesuatu sehingga kita nggak perlu lagi punya hubungan dengan Tuhan. Kita nggak perlu lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita nggak perlu lagi mendengarkan renungan-renungan karena kita pikir kita udah cukup tahu, kita udah cukup bisa. Saudara, salah satu hal yang membuat kita sulit untuk berkembang adalah rasa cukup yang terlalu cepat akan kebenaran firman Tuhan. Tidak akan pernah ada rasa cukup buat kita. Tidak akan pernah ada kata cukup untuk kita bisa belajar mengenal pribadi Tuhan. Karena Tuhan itu begitu luas, Tuhan itu begitu besar, begitu dahsyat, begitu ajaib untuk bisa dipahami oleh pemikiran kita, oleh otak kita yang sedemikian kecil. Tapi kita bersyukur oleh kasih karunia Allah. Di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara diberikan Roh Kudus. Kita diberikan pribadi Roh Kudus untuk Dia menjadi penolong kita, menjadi guru kita. Dan oleh Dia kita bisa menerima roh yang memberikan kita pengajaran tentang kebenaran. Sehingga kita dimampukan untuk kita bisa terus berubah dari hari ke hari. Untuk kita bisa terus diubahkan dari hari ke hari. Saudara, mungkin ada di antara kita pagi hari ini yang sedang bergumul dengan hal-hal yang datang dari dalam diri kita. Mungkin saudara sedang bergumul dengan emosi kita yang kurang stabil. Mungkin saudara sedang bergumul dengan kepercayaan saudara yang kadang percaya sama Tuhan, kadang ragu dengan Tuhan. Saudara, percayalah bahwa nabi-nabi di dalam Alkitab juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Kok bisa mereka keluar sebagai pemenang? Karena mereka tidak berhenti sampai di keraguan mereka. Mereka terus berjalan, mereka terus mengharapkan Tuhan. Sekalipun mereka ragu, mereka tahu ada banyak pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, mereka tidak temukan jawabannya. Tapi itu tidak membuat mereka kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tahu, walaupun mereka tidak mengerti rencana Tuhan, walaupun banyak pertanyaan dalam hati mereka, tapi mereka betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu ajaib, Dia baik, Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat buat kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita cek kehidupan kita, saudara. Mari kita cek kehidupan kita, biar kehidupan kita terus dibawa Tuhan, terus dibawa Tuhan untuk semakin diubahkan serupa dengan Dia. Saudara, mungkin ada banyak hal yang kurang dari hidup kita hari ini. Penghasilan kita, sumber penghasilan kita mungkin berkurang. Mungkin ada banyak hal yang kurang, finansial kita berkurang. Tapi jangan membuat iman kita berkurang. Jangan membuat sukacita kita berkurang. Jangan membuat pengharapan kita berkurang. Mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita terus membawa kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita terus percayakan kehidupan kita, sebab Dia Allah yang setia. Saudara, saya selalu bilang ini, keadaan bisa berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa berubah. Perasaan kita bisa berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa berubah. Segala sesuatu di muka bumi ini bisa berubah, tetapi kesetiaan Tuhan tidak akan pernah bisa berubah. Dia tetap setia dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia setia buat saya dan saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini.
Tuhan, Engkau melihat setiap hati pagi hari ini. Engkau melihat setiap pribadi pagi hari ini. Oh, dan Engkau melawat setiap pribadi dari sorga-Mu yang kudus Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau mengalir buat setiap kami hari ini. Kuatkan kami hari ini, Roh Kudus. Kuatkan kami hari ini, Roh Kudus. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu, Roh Kudus. Bawa kami kepadamu. Bawa kami melekat kepadamu, Roh Kudus. Engkau kekuatan kami, Roh Kudus. Engkau guru kami yang agung. Oh, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Ya Yesus. Urabaya satarabata kanarabata kanarabarabarabaraba. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan setiap umat-Mu, jemaat GBI Rock Malaysia yang pagi hari ini menyaksikan Tuhan. Setiap kami yang berdoa pagi hari ini Tuhan, ataupun sedang mendengarkan ini Tuhan. Mari Engkau melawat setiap kami. Mari Engkau mencurahkan roh hikmat dan pewahyuan. Mari Engkau curahkan the spirit of intimacy. Supaya kami bisa terus diubahkan. Karena kami tahu dekat dengan Engkau menghasilkan perubahan ke arah Tuhan. Menjadi serupa dan segambar dengan pribadi-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih, kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu. Oh, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Hari ini Tuhan, aku berdoa melepaskan berkat buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak ada di antara umat-Mu yang berkekurangan hari ini. Tidak ada di antara umat-Mu yang sakit hari ini. Setiap sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Kelemahan tubuh kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Aku berdoa pagi hari ini melepaskan kuasa kesembuhan buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit aku usir keluar di dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru menjadi bagian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut berkat embun pagi. Kami sambut berkat yang baru. Kami sambut rahmat yang baru hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. God bless you all.